Assalamualaikum, bisa dengar suara Ibu? Hari ini adalah pertemuan terakhir ya, yang kita gunakan kesempatan hari ini adalah untuk membahas ulasan materi dalam bentuk latihan soal. Sembari menunggu teman-teman yang lainnya untuk segera masuk baru 29. Ini sengaja masuk lebih telat supaya persiapan kalian untuk masuk ke Microsoft Teams. Tapi ternyata kita ketemu sama teman-teman yang lain ya. Ditunggu sampai 5 menit. Sembari mempersiapkan latihan soal. Satu 51 orang. Jadi nanti minggu depan itu sudah mulai penerimaan akhir tahun atau ujian pendidikan kelas. Soalnya adalah bahan ganda. Nanti seperti biasa ini dikirim oleh wali kelas masing-masing. Kemudian ada informasi tambahan untuk mata pelajaran sejarah nanti setelah Ibu olehmu aja ya. Dia perwakilan kelasnya KM atau sekretaris menghubungi Bu Ajeng secara japri. Jadi perwakilan kelasnya KM ataupun sekretaris WA ke Bu Ajeng secara japri, nanti link untuk latihan soalnya itu dikirimkan melalui perwakilan kelasnya. Itu ya. 58 Bu, maaf Bu, suaranya kurang jelas Bu. jelas, sebentar kali ini. Dicek mana, sebentar. Jadi nanti untuk mata pelajaran sejarah perwakilan kelasnya menghubungi Bu Ajeng karena nanti link latihan soal dikirim melalui perwakilan kelas. Persiapan ada 60 siswa. Ibu masih tunggu sampai 2 menit lagi. Baru
Ibu tunggu. Yang belum join gabung segera gabung. Teman-temannya belum sampai sekarang. Ini pertemuan terakhir kita bahas untuk latihan menjawab soal. Itu bagian dari ulasan persiapan PAT. Ada 15 soal nanti. Kita coba bahas bersama. Sudah siap ya? Oke. Sudah siap. Oke, kita mulai. Tujuh puluh orang. Kita mulai. Ibu akan tampilkan pada layar sudah muncul. Ada ya, ada dua tampilan layar. Yang pertama adalah roda yang berputar undian ya, dan lalu di sebelah kanannya adalah soal. Betul tidak? Iya, Bu. Benar. Oke. Yang hadir hari ini adalah yang Ibu mengikuti latihan soal, kemudian masuk ke siswa yang nanti secara acak Ibu pilih untuk jawab soal. Nama-namanya sudah tercantum, sudah muncul. Kita mulai. Untuk pertanyaan nomor 1 ya, mau bacakan. Salah satu asas dalam hubungan internasional yang menyatakan bahwa suatu negara akan mempunyai kekuasaan secara penuh untuk memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang berada di wilayahnya disebut
Jadi yang harus kalian ketahui kata kuncinya adalah mempunyai kekuasaan secara penuh untuk memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Itu ya, jadi kekuasaan terhadap wilayah itu kata kuncinya. Itu akan dijawab oleh Lestari. Silakan Lestari. Lestari bisa dengar suara Ibu? Lestari. Lestari cek, halo. Lestari bisa dengar suara Ibu? Yang lain bisa dengar suara Ibu tidak? Yang lain Bisa, Bu. Bisa. Lestari ada? Oke. Masih dengan soal yang sama, kita coba dengan orang yang berbeda ya. Masih dengan soal yang sama. Jawab oleh Aisyah. Aisyah Isyaratul Amalia. Silakan Aisyah. Cek Aisyah. Bisa dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Ya. Aisyah kelas? Kelas 11 MIPA 4. MIPA 4. Oke. Bisa langsung dijawab Aisyah? Sudah tahu jawabannya? Yang aku. Nah, betul. Nomor 1 adalah A. Untuk teman-teman yang lain juga diingat-ingat ya. Kata kuncinya adalah kekuasaan untuk memberlakukan hukum terhadap semua orang atau barang yang ada di wilayah. Nah, kalau berbicara tentang wilayah, berarti itu adalah teritorial. Oke, Aisyah. Lalu pertanyaan berikutnya, yang kedua. Perubahan yang terjadi pada suatu bangsa, baik itu menuju ke arah kondisi yang lebih baik atau buruk, itu pada dasarnya, coba kedua ya, kalian cermati pertanyaannya. Apakah ditentukan oleh keadaan negara tetangga, ditentukan oleh kebijakan global, kerjasama, situasi, tergantung dari usaha bangsa itu sendiri. Ika ada? Ika Kusmawati? Bisa dengar suara Ibu? Ibu hitung sampai 5 ya. Ika ada? Bisa, Bu. Ya. Oke, Kak. Ika kelas? IPA? MIPA 1. MIPA 1 ini nggak mau. Ika, kira-kira Kak, jawabannya apa? ABC-nya nggak kelihatan, Bu. Kecil-kecil banget. Oke, sebentar Ibu. Silakan ABC-nya ya. Sekarang sudah terlihat? Nah, baik buruknya suatu negara itu apakah ditentukan oleh keadaan negara itu sendiri, kebijakan global, kerjasama, situasi dunia, atau bangsa itu sendiri? Yang pertama A itu keadaan negara tetangga, kebijakan global, kerjasama regional, situasi dunia, atau bangsa itu sendiri. B, Bu. Perubahan yang terjadi pada suatu bangsa, baik itu menuju ke arah yang lebih baik atau buruk, pada dasarnya menurut Ika? E, Bu. B. E. Iya. Dikip ya jawabannya, disimpan, betul ya. Jadi perhatikan, baik buruknya suatu bangsa itu adalah bergantung kepada usaha bangsa itu sendiri. Lalu berikutnya yang ketiga, Reta. Reta bisa dengar Ibu?
Reta Saksi Paradila. Reta, ada Reta. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya, kita pilih ranking dan itu ya. Nur Siliana ada. Nur Siliana. Nur Siliana ada. Nur Siliana. Soal nomor 3. Coba saja supaya lebih efektif dijawab oleh yang mau jawab saja. Silakan acungkan tangan ya. Jadi nanti baru ditulis namanya. Untuk soal nomor 3, siapa yang mau jawab? Soal nomor 3. Oke. Ada Nur Sofa, ada Keisha, nanti Keisha soal nomor 4 ya. Nur Sofa dulu. Apa kira-kira nomor 4 jawabannya? Alasan pentingnya membuat nomor 3 dulu ya. Alasan pentingnya membuat perjanjian nasional adalah hubungan pentingnya membuat perjanjian internasional adalah hubungan antar bangsa dan negara lain, yaitu untuk apa? Menghormati kedaulatan negara yang merdeka. Yang B. Nah, yang B ya. Nah, itu betul. Nomor 3. Apa? Kelas gitu. MIPA berapa, Sofa? MIPA 2. MIPA? MIPA 2. MIPA 2. Oke, berikutnya soal berikutnya tadi. Nomor 4. Keisha, tujuan politik luar negeri kira-kira. Iya, Bu. Apa? Tujuan politik luar negeri? Keisha? Yang A, Bu. Nah itu ya. Jadi tujuan politik luar negeri adalah ikut aktif dalam berbagai kegiatan internasional dan perdamaian dunia. Memperhatikan kemerdekaan atau kedaulatan bangsa, mendukung netralitas wilayah internasional, menciptakan masyarakat adil dan makmur, menggalang kerjasama internasional yang netral. A jawabannya. Berikutnya yang terakhir 5 soal kita bahas karena waktu tidak cukup ya. Lalu yang terakhir siapa? Silakan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Asyifa,
Silakan Asyifa, kelas berapa? Tadi Keisha kelas berapa? Kelas 11 MIPA 3, Bu. MIPA 3. Asyifa? MIPA 1. Setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa merupakan pengertian dari apa? Ancaman. C. Ancaman. Jadi kalau waktunya habis menunggu teman-teman yang lain, sebetulnya ada 10 soal lagi. Mempelajari saja materi yang sudah pernah Ibu sampaikan, yaitu berkaitan dengan hubungan internasional. Hubungan internasional itu terdiri dari pengertian hubungan internasional, tujuan hubungan internasional, kemudian kerjasama internasional. Organisasi internasional itu tidak ada. Lalu berikutnya yaitu tentang ancaman. Pengertian dari ancaman, kemudian bentuk-bentuk ancaman, upaya untuk meminimalisir terjadinya ancaman. Lalu yang berikutnya adalah mengenai NKRI, integrasi nasional, lalu faktor pendorong integrasi nasional, istilah-istilah sukuisme, etnosentrisme, kemudian juga mengenai bagaimana upaya kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari khususnya di masa pandemi. Jadi itu saja yang mau ditanyakan. Jadi boleh kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas, nanti bisa dijawab ke Ibu. Terima kasih. Hari ini jangan lupa perwakilan kelasnya untuk menghubungi Bu Ajeng supaya kalian dapatkan link untuk latihan soalnya. Oke, terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.